Nah, ini adalah toko saya yang dropship, keuntungannya bisa sampai 30% hingga 50% per barang, ya variatif ya, tidak semuanya pukul rata. Lalu ada juga yang toko yang ready stock, ini saya punya ready stock, saya stok barang sendiri, lebih kurang seminggu sekitar 30% dari ini. Kalau digabungkan dengan tadi juga lumayan. Dan satu lagi ada di Shopee. Nah, Shopee ini fluktuatif, tapi saya akan bilang agak rame di Tokopedia untuk order hariannya ya. Halo semuanya, di video kali ini saya ingin sharing pengalaman saya berjualan di toko online, dan saya hanya meluangkan waktu 1 jam per harinya karena saya juga ada pekerjaan lain yang full time yang tidak bisa saya tinggalkan. Dan keuntungan saya di toko online itu per harinya itu bisa mencapai seharga 4 kaleng ini ya teman-teman. Jumlah itu buat sebagian orang mungkin tidak terlalu banyak, tapi buat sebagian besar yang lainnya lagi, jumlah itu cukup berdampak atau cukup besar sekali ya. Jadi semoga ini bisa membantu situasi teman-teman saat ini yang ingin memulai membuka toko online dan bisa mendapatkan penghasilan tambahan tanpa perlu banyak meluangkan waktu per harinya. Langkah pertama pastinya kalian harus membuka toko online-nya ya teman-teman. Kalian daftarkan diri di e-commerce. Saran saya ada di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak karena menurut data di belakang saya ini dari katadata.co.id kuartal 3 2019. Ini dipublishnya Oktober 2019. Traffic e-commerce terbanyak di Indonesia itu 3 besarnya itu ada di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak ya. Kalian buka dulu dan kalian optimasi produk-produk yang akan kalian jual. Nah, kalau kalian agak sulit memulai berjualan produk, kalian bisa mencoba menjualnya itu tidak ready stock tapi dengan konsep dropship. Kalau kalian mau ready stock, saran saya adalah kalian jual produk itu ukurannya tidak terlalu besar. Saya punya produk seperti ini teman-teman. Produk yang saya jual itu adalah aksesoris handphone, aksesoris laptop, dan juga perlengkapan rumah tangga. Tapi ukurannya saya usahakan tidak lebih besar dari amplop ini. Kenapa? Karena proses packingnya itu lebih cepat ketimbang saya harus packing kardus. Ini kembali ke teman-teman, bagaimana teman-teman mengelola packing dan pengirimannya. Di amplop ini saya langsung print orderannya. Di sini ada kurirnya apa, kode bookingnya, alamat penerima, dan alamat saya, serta barangnya apa di sini. Saya bungkus tidak lebih besar dari amplop ini. Ingat ya teman-teman, tadi yang saya lakukan itu adalah saya meluangkan waktu 1 jam sehari untuk berjualan online. Jadinya ukuran barang, proses packing, dan pengiriman itu sangat krusial bagi saya, supaya waktu yang saya keluarkan tidak banyak. Gunakan kurir yang sekiranya bisa melayani pick up di rumah. Jadi kalian pilihlah si cepat atau kurir yang lain. Kalau saya pakainya si cepat karena lokasi counternya itu dekat dengan tempat saya. Kalau kurirnya nggak jemput, saya bisa antar dengan mudah. Untuk pengiriman barang ini, terkadang paketnya itu saya bawa di perjalanan menuju ke kantor di pagi hari. Sebelum sampai kantor, saya drop dulu di counter pengiriman. Selain itu, apabila ada order yang masuknya siang hari dan saya bisa mengirimkannya malam hari, saat saya pulang dari kantor, sesampainya di rumah, saya packing barang, lalu saya request pick up kurir secepat. Biasanya sih jam 8 malam atau jam 9 malam itu kurir yang untuk pick up akan datang ke rumah untuk mengambil barang. Di situ saya lebih menghemat waktu lagi karena saya tidak perlu lagi mengantar barang ke counter. Yang kedua adalah pastinya JNE. Karena saya bisa juga melakukan dropship. Jadi saya belanja ke toko online yang lain, saya kirim sebagai dropship, saya pilih JNE, resinya saya masukkan ke toko online saya. Jadi saya jualnya dropship. Sampai di sini videonya saya pause dulu. Saya berjualan secara dropship itu menggunakan toko yang berbeda, atau toko yang sama dengan toko saya yang ready stock, tapi ketika pembeli itu memilih satu barang saja atau satu jenis barang saja dan bisa saya dropshipkan. Ketika pembeli memilih beberapa kombinasi barang yang tidak mungkin di dropshipkan dari supplier, maka ready stock saya itu saya keluarkan. Jadi, untuk lebih amannya, gunakan toko yang terpisah antara toko yang ready stock maupun yang dropship. Kalau bagi kalian yang bingung tentang apa itu dropship, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya akan buat video penjelasan bagaimana berjualan secara dropship. Nah, karena kita bahas stok yang langsung ready, tentunya kalian pasti perlu modal ya, dan kalian perlu balik modal dengan cepat. Usahakan barang yang kalian beli itu memiliki profit yang cukup tinggi. Jadi modal awalnya itu tidak terlalu banyak, tapi penjualannya itu besar. Ini agak tricky teman-teman, karena yang saya jual ini adalah aksesoris handphone, aksesoris laptop,
di mana persaingan di toko online itu sangat besar. Sehingga saya harus pandai-pandai memilih barang apa yang sekiranya belum diulik sama orang, belum dijual sama orang, tapi sekiranya orang butuh. Kalian pasti sering ya melihat screen protector handphone, LCD cleaner laptop, itu udah ratusan ribu yang jual gitu. Itu agak sulit. Carilah produk yang sekiranya itu punya ceruk pasar sendiri. Di forum keluarga Tokopedia, ada yang menceritakan pengalaman mereka berjualan sampai bisa jadi gold reputasinya. Itu dia jualan kerajinan tangan, handmade, dijual dalam waktu 3 tahun dia sudah gold. Itu rumahan ya, personal ya. Dan ini kembali lagi, berapa lama waktu yang kalian luangkan untuk mengelola toko online. Selanjutnya kalian bisa optimasi produk yang kalian jual. Kalau saya sendiri biasanya mencari foto produk yang akan saya jual itu dari Google Search. Nanti akan saya cari yang sekiranya foto itu di-share oleh website luar. Misalkan dari AliExpress, atau dari Banggood, atau dari eBay atau Amazon. Saya cari yang sekiranya produknya sama dengan yang saya jual, lalu saya lihat ulasannya, terus saya lihat foto-foto ulasan. Jadi foto itulah yang akan saya gunakan sebagai produk yang akan saya jual, dengan kondisi saya belum pernah memiliki produk itu sebelumnya. Jadi saya belum pernah ready stock, saya kali pertama dropship, itu yang saya lakukan. Atau juga mungkin kalau kalian bisa mencarinya di marketplace lain di Indonesia, kalian cari produk apa yang kalian ingin jual yang mungkin sama dengan toko yang lain yang pembelinya sudah memberikan ulasan dan fotonya yang kualitas tinggi. Tapi usahakan cari dulu yang dari website luar negeri, karena itu lebih aman sih daripada kita nyari yang lokalan di Indonesia. Nah, kalau kalian sudah punya produknya atau barangnya fisiknya ada, kalian lebih baik memfoto sendiri produk itu agar beda dari toko yang lain. Sehingga ketika keyword diketikkan oleh calon pembeli, pembeli itu melihat banyak produk, dia akan melihat sesuatu yang agak berbeda. Jadi contohnya ya, saya jual screen protector. Semuanya tampilannya handphone seperti itu. Tiba-tiba ada muncul produk saya yang mungkin saya fotonya itu di halaman rumah, depan halaman rumah, di teras, sehingga fotonya pasti akan unik dan tidak ada yang menyamai. Dan langkah terakhir yang harus kalian lakukan adalah marketingnya atau pemasarannya, teman-teman. Kalian sudah buka toko, punya produknya, set kurir, upload produknya di marketplace, kalian optimasi, selanjutnya kita marketing. Jadi promosikan di sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan juga mungkin platform yang lain, sosial media yang lain yang kalian kenal. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian juga bisa beriklan di marketplace tersebut, misalkan di Tokopedia atau Shopee. Selain kedua itu, ada juga model optimasi menaikkan produk. Kalau di Shopee itu ada tiap berapa jam, 4 jam kalau nggak salah, koreksi ya kalau saya salah, karena saya jarang menggunakan fitur ini. Tiap 4 jam sekali itu kita punya kesempatan untuk menaikkan produk kita. Dan produk itu akan tampil di halaman atas, seolah-olah kayak iklan gitu teman-teman. Kalau di Tokopedia dulu ada satu produk per 1 jam, seingat saya lupa, dan sekarang saya belum ngulik lagi. Saya sudah meninggalkan yang itu ya, karena waktu saya nggak cukup. Jadi saya biasanya beriklan saja, promo di WhatsApp, promo di Instagram, itu cukup lah. Itu menghemat waktu saya, karena saya hanya meluangkan 1 jam per hari untuk mendapatkan target saya itu 5-7 order saja. Jadi satu produk tuh kira-kira untung 15.000, 20.000, saya dapat 5 order ya bisa sampai seharga 4 kaleng Pringles tadi itu kalau kalian beli di Indomaret atau Alfamart. Nah, begitu saja teman-teman sharing saya kali ini. Semoga kalian bisa terbantu dengan sharing saya ini. Kalau kalian ingin bertanya lebih lanjut lagi, tulislah di kolom komentar dan juga follow Instagram saya yang gambarnya ada di sini. Semoga kita bisa belajar bersama, mungkin teman-teman lebih paham, kalian bisa sharing juga tips dan trik berjualan di toko online di kolom komentar ya, agar kita semuanya bisa belajar bersama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya, jangan lupa subscribe dan like, serta share video ini ke teman-teman kalian yang ingin memulai berjualan di toko online. Sampai jumpa, salam jutaan unboxing.